Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 2 yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, Ibu akan perkenalkan diri Ibu ya. Nama Ibu Yuni Sulistiawati, SPD. Ibu bertugas mengajar kelas 2 SDN Kebon Melati 2, Kota Cirebon. Perlu anak-anak ketahui bahwa pembelajaran jarak jauh ini terselenggara oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan Forum Kelompok Kerja Guru Kecamatan Kejaksan. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran jarak jauh ini Ibu tidak akan lupa-lupa mengingatkan anak-anak dengan protokol kesehatan yaitu 5M. Apa itu 5M anak-anak? Yang pertama adalah menggunakan masker. Nah, itu sangat penting agar virus corona tidak masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak sekitar 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan ya. Kita tidak boleh berkumpul-kumpul ya anak-anak, sehingga terjadinya penularan. Mudah-mudahan dengan tidak berkumpul, anak-anak telah selalu sehat walafiat. Dan yang kelima adalah menghindari atau mengurangi mobilitas. Apa itu anak-anak? Ya, anak-anak tidak bepergian jauh ya anak-anak. Nah, dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dan anak-anak tetap berada di rumah, mudah-mudahan virus corona segera pergi dan kita dapat belajar kembali seperti sedia kala. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya ya, dalam pembelajaran kita kali ini tidak lupa Ibu ingatkan, silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya berupa buku ya, kemudian pensil dan juga buku penunjang PJJ. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Bagi yang beragama Islam silahkan ikuti Ibu ya. Dan bagi yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, setelah berdoa tadi ya, kita akan lanjutkan untuk belajar ya. Sudah siap anak-anak? Ya, pastinya sudah siap ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita harus selalu semangat belajar ya. Kita akan belajar hari ini yaitu tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema ketiga, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual.
Selanjutnya yang kedua adalah memahami karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Dan yang terakhir, menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran anak-anak. Nah, kita akan baca teks bacaan dahulu ya. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dan ISPA ini dapat menyebabkan kematian ya anak-anak ya. Dari teks bacaan ini ya anak-anak, kita lihat gambarnya nih ya. Gambar dari polusi udara yang tadi sudah kita dengarkan ya pada layar. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Apa saja informasi yang dapat kamu peroleh dari gambar di samping atau pada layar ini? Ya, silahkan nanti anak-anak tuangkan dalam bentuk tulisan ya. Nah, sekarang Ibu contohkan ya anak-anak ya. Menuangkan informasi yang sudah anak-anak dapat tadi. Nah, di sini judulnya adalah polusi udara di jalan raya. 1 ya, banyak kendaraan di jalan raya. Yang kedua, banyak kendaraan yang membunyikan klakson. Yang ketiga, bunyi klakson dapat mengganggu pendengaran telinga. Yang keempat, banyak asap yang keluar dari kendaraan. Dan yang kelima, asap membuat udara menjadi gelap dan kotor. Keenam, asap juga mengganggu pernapasan dan membuat pusing kepala. Nah, ini ya anak-anak, informasi yang bisa disampaikan ya dari gambar yang tadi sudah anak-anak lihat pada layar ya anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita lihat nih benda-benda yang ada pada jalan raya tadi. Kita coba amati ya benda-bendanya. Yang pertama di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar mobil ya. Iya, selanjutnya di samping kanan kita lihat itu adalah gambar kereta uap ya. Kemudian yang terakhir nih warna biru adalah gambar motor. Nah, sekarang dari gambar-gambar tersebut ya anak-anak, model gambar tersebut dibuat dengan menggunakan bahan lunak ternyata. Bahan lunak yang kita gunakan adalah plastisin. Nah, ini dia plastisinnya ya, kita lihat ya. Kalau kita beli di pasar ya plastisinnya yang bentuk kotak seperti ini ya. Kemudian ada yang bentuknya bulat-bulat ya anak-anak. Ada juga yang seperti silinder atau kapur ya, seperti itu. Bentuk plastisinnya bervariasi dan pastinya variasi berwarna juga ya. Karena untuk membuat benda sehingga diperlukan banyak warna ya, sehingga terlihat maksud benda itu gambar apa, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, bagaimana cara membentuk benda-benda tadi dengan plastisin. Kita perhatikan alat dan bahan yang digunakan ya. Yang pertama adalah pisau karter. Nah, tahu ya anak-anak ya. Kemudian plastisin secukupnya ya. Boleh yang kotak ya, yang bulat atau seperti kapur ya. Kemudian yang ketiga, gambar model yang ingin dibentuk. Anak-anak ingin membentuknya seperti apa anak-anak? Boleh anak-anak melihat contoh yang 3 tadi ya. Apakah gambar mobil ya, gambar kereta ya,
ataupun gambar motor. Nah, ini bagaimana caranya atau langkah-langkahnya? Yang pertama adalah siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil ya tadi, kemudian sepeda motor atau lokomotif kereta api ya, bagian depannya kereta api. Selanjutnya, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Kemudian bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil ya, sepeda motor, lokomotif kereta api atau model lainnya. Boleh ya Nana ya. Selanjutnya yang keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Kalau sudah selesai, hasil kerajinan tadi siap untuk dipajang ya Nana ya. Itulah langkah-langkahnya. Nah, sekarang pada saat membuat mobil kita lihat contohnya ya dari plastisin. Nah, di situ ada yang dipilin ya. Kemudian ada yang ditekan ya. Itu untuk membentuk benda yang kita inginkan ya. Nah, plastisin perlu anak-anak ketahui merupakan karya seni 3 dimensi. Mengapa dikatakan karya seni 3 dimensi ya? Karena kita bisa lihat pada gambar ya, gambar mobil ya dari bahan plastisin itu bendanya memiliki bentuk dan memiliki panjang, lebar dan tinggi ya. Sehingga dikatakan 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi ya Nana, tolong diingat-ingat. Selanjutnya Nana, kita lihat nih lokomotifnya kereta nih ya, kereta api. Di bagian belakangnya berbentuk apa nih Nana? Nah, Nana ingat tidak ya? Ya, ini adalah bentuknya kubus Nana ya. Nah, selanjutnya nih kita lihat nih ada malam atau plastisin ya. Plastisin ini bentuknya balok anak-anak ya, bukan kubus tetapi balok, satu persatu ya, satu warna itu adalah balok ya anak-anak ya. Nah anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sini ada gambar kubus, di mana kubus di sini ada keterangan titik sudut ya, sisi dan rusuk. Tuh ya anak-anak ya. Kemudian di sini pun sama ada gambar balok ya. Tadi bentuk dari plastisin ya, sementara kubus itu tadi bentuk dari kotak yang ada pada lokomotif kereta uap. Bisa diperhatikan anak-anak ya bentuknya, gambar pada layar anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu apakah itu bangun ruang. Nah, Ibu jelaskan ya. Bangun ruang adalah suatu bangunan yang memiliki ruang. Kemudian, bangun ruang dibatasi oleh beberapa sisi. Bangun ruang memiliki 3 komponen penyusun, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Bisa Nana lihat pada gambar ya. Ada arah panas sisi ya, kemudian titik sudut ya, kemudian rusuk ya Nana ya. Selanjutnya ya, Ibu akan jelaskan juga bagian ketiga itu komponennya. Yang pertama sisi. Sisi adalah bangun datar yang merupakan batas dari bangun ruang, baik dinding, langit-langit ataupun lantainya. Selanjutnya, rusuk adalah garis lurus di tiap tepian bangun datar atau perpotongan 2 sisi. Dan yang terakhir, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang ya anak-anak. Demikian penjelasan tentang sisi, rusuk, dan titik sudut ya. Bisa dipahami anak-anak? Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya nih anak-anak, kita akan belajar menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang yang ada di bawah ini. Yang pertama ada kubus anak-anak ya. Keduanya ada balok. Dan yang ketiganya ada prisma. Kita lihat ya.
Yang pertama dulu anak-anak, ada gambar kubus. Berapa banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudutnya? Silahkan anak-anak perhatikan pada gambar ya. Kita lihat rusuk. Rusuk adalah berapa jumlahnya anak-anak? Ya benar, 12. Banyak sisinya berapa? Ya, banyak sisinya adalah 6. Banyak titik sudutnya berapa? Titik sudutnya adalah 8. Betul sekali ya, pintar anak-anak ya. Selanjutnya kita lihat ya, pada gambar balok. Nah, kita lihat. Dan ditanyakan sama ya, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Nah, perhatikan anak-anak. Banyak rusuknya ada berapa? Kita lihat ya, dan kita hitung nih. Ya, ternyata banyak rusuknya adalah 12. Banyak sisinya adalah 6. Ya. Dan banyak titik sudutnya adalah 8 anak-anak ya. Tuh ya. Dan yang terakhir di sini ada gambar prisma ya. Banyak rusuknya berapa anak-anak? Kemudian sisinya berapa dan titik sudutnya? Yuk kita hitung sama-sama, perhatikan gambarnya ya. Nah, ternyata banyak rusuknya adalah 9 anak-anak. Ya. Benar tidak anak-anak? Iya. Benar ya. Banyak sisinya adalah 5 dan banyak titik sudutnya adalah 6 ya. Begitu ya anak-anak ya, bagaimana cara anak-anak menghitungnya seperti tadi sudah dijelaskan. Mana yang dikatakan rusuk, mana yang dikatakan sisi, dan mana yang dikatakan titik sudut ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak ya, rajin belajar ya anak-anak pada saat anak-anak berada di rumah ya. Walaupun pembelajarannya secara daring. Oke, selalu tersenyum ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Anak-anakku, apabila dalam pembelajaran hari ini banyak terdapat kesalahan, Ibu ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran ini Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.